Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Saidayat dari English TBI 5C, dan pada video kali ini saya akan melakukan praktek ibadah dengan menjelaskan tema sholat. Sebelumnya ada beberapa sholat itu terbagi dari dua, yaitu sholat sunnah dan sholat wajib. Sholat wajib atau yang biasa disebut dengan sholat fardu itu terbagi dari 5, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Pertama-tama saya akan mulai dari membaca niat sholat fardu. Yang pertama itu niat sholat subuh. Niatnya adalah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang mana artinya itu aku niat melakukan sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis sholat subuh yaitu dilanjut pada sholat duhur yang dilakukan pada jam 12 siang, biasanya ketika matahari sudah di tengah-tengah. Niatnya yaitu usolli fardhu duhri arba'a rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya itu ada sholat asar, niatnya itu usolli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Habis sholat asar itu ada sholat maghrib, yang mana niatnya itu usolli fardhu maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Habis sholat maghrib, yang terakhir ada sholat isya. Niatnya itu usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, yang tadi adalah niat-niat untuk melakukan sholat fardu. Kemudian tata cara sholat wajib atau sholat fardu ini, yang tadi pertama harus membaca niatnya. Kemudian yang kedua membaca takbiratul ihram. Yang kemudian takbiratul ihram sambil membaca doa iftitah. Doanya itu Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatar samawati wal ardi hanifal muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, setelah baca iftitah itu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian habis membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek. Nah, setelah membaca surat-surat pendek yaitu ruku dengan bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, ini dilakukan selama 3 kali. Kemudian setelah ruku itu bangkit dari ruku dengan gerakan itidal, dan bacanya yaitu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, kemudian setelah itu sujud pertama, bacaannya yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini juga dilakukan selama 3 kali. Setelah itu duduk di antara 2 sujud, bacanya yaitu Rabbil firli warhamni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah, setelah itu sujud lagi, bacanya seperti tadi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi selama 3 kali. Kemudian pada tahiyat awal bacanya yaitu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada tahiyat awal ini cukup sampai sini saja, sampai bagian syahadat. Namun pada tahiyat akhir ini harus sampai selesai. Nah, setelah tadi tahiyat awal, kembali lagi ke bagian awal, takbir, baca Al-Fatihah, surat pendek, ruku lagi, kemudian bangkit lagi dari ruku, kemudian sujud lagi, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud lagi, sujud kedua. Nah, pada tahiyat akhir ini bacanya harus lengkap, yaitu
At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, setelah itu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai sudah sholat fardu atau sholat wajib. Nah, manfaat dan makna sholat fardu ini yang pasti adalah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat wajib, sholat fardu. Juga menurut penelitian dikatakan katanya sholat fardu ini kan terdiri dari beberapa gerakan, diantaranya ruku tadi, kemudian ruku, sujud. Nah, katanya ini juga dengan gerakan-gerakan seperti ini nih sama seperti olahraga ringan yang juga membantu meningkatkan kesehatan badan seperti jantung dan sirkulasi darah. Nah, setelah sholat fardu atau sholat wajib, adapun sholat jama'. Sholat jama' ini yang khusus bagi orang-orang yang tidak dapat melakukan sholat fardu dalam kondisi tertentu, misalnya sedang dalam perjalanan. Nah, sholat jama' takdim ini maksudnya yang mendahulukan dari kedua sholat, misalnya duhur dan asar nih, berarti harus duhur dulu kemudian asar. Pas melakukan jamak harus melakukan sholat duhur dulu kemudian asar, ataupun maghrib dan isya berarti maghrib dulu kemudian isya. Nah, niatnya itu usolli fardhu duhri arba'a raka'atin makmuman ma'al asri jama' takdimin ada alillahi ta'ala. Nah, berarti kan tadi duhur dulu kemudian asar, duhri kemudian asri. Nah, ini dilakukan selama 4 rakaat. Nah, yang ketiga ini ada muwalat yang juga berurutan. Maksudnya dua sholat ini terpisahnya tidak lama. Jadi setelah dari sholat yang pertama harus segera takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Kemudian ketika mengerjakan sholat yang kedua juga masih tetap dalam perjalanan nih. Nah, boleh melakukan tadi jamak takdim. Kemudian setelah jamak takdim ada pula jamak takhir, yang mana perbedaannya apabila jamak takdim kan di awal, maka jamak takhir ya di akhir. Nah, niatnya ini usolli fardhu duhri arba'a raka'atin makmuman mal asri jama'an takdirin ada alillahi ta'ala. Nah, kedua ini kerjakan sholatnya masih seperti tadi, kondisinya masih tetap dalam perjalanan. Juga manfaat sholat jamak takdim dan takhir ini memperingankan kita sebagai umat muslim ketika terjebak pada situasi yang tidak memungkinkan kita untuk sholat, jadi bisa dijamak di salah satu waktunya, di awal ataupun di akhir. Nah, kemudian adapun setelah jamak takdim tadi, setelah sholat jamak tadi ada dua, jamak takdim dan jamak takhir, adapun sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini 2 rakaat ya, dan biasa pun dilakukan cukup hari Jumat saja. Nah, niat sholat Jumat ini usolli fardhu Jum'ati adaan mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Dan tata cara sholat Jumat pun tidak jauh berbeda dengan sholat pada umumnya, ya, cuma beda niatnya saja ya. Mungkin perbedaannya cuma niat saja, dengan urutannya masih sama seperti baca niat, baca doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, surat pendek, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud dan diulang-ulangin lagi hingga salam. Nah, makna dari sholat Jumat ini dikatakan setiap langkah dari rumah hingga ke masjid ini katanya sangat mengandung banyak pahala. Jadi selama dikatakan menggugurkan dosa selama 1 tahun. Nah, juga Allah pada melimpahkan rahmat dan berkatnya pada orang-orang yang melakukan sholat Jumat. Adapun setelah sholat Jumat juga ada sholat Idul Fitri yang pastinya udah kita biasa lakukan di hari raya, hari Fitri. Dan rakaatnya cuma 2 rakaat.
Niatnya yaitu usolli sunnatan Idul Fitri rokataini makmuman lillahi ta'ala. Nah, tata caranya ini masih sama seperti sholat pada sholat fardu atau sholat pada umumnya, namun perbedaannya ini ada takbir. Takbirnya selama 7 kali. Nah, takbirnya ini selama 7 kali pada rakaat pertama. Sedangkan pada rakaat kedua ini takbirnya boleh 7 kali ataupun boleh 5 kali. Nah, manfaat sholat Idul Fitri ini untuk merayakan kemenangan umat muslim, juga mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagai silaturahmi sama muslim kan biasanya habis sholat itu pada salam-salaman. Nah, seperti itu. Kemudian ada pula sholat Idul Adha. Idul Adha ini dilakukan pada lebaran haji atau disebut juga ya umumnya itu lebaran haji atau lebaran kedua. Niatnya yaitu usolli sunatan li Idul Adha ini makmuman lillahi ta'ala. Nah, tata caranya pun masih sama seperti sholat Idul Fitri dan sholat umum, cuma bedanya tadi seperti sholat Idul Fitri ini juga takbirnya selama 7 kali hingga kemudian urutannya masih sama hingga salam, dan manfaatnya itu menyempurnakan ibadah kurban, juga menghapuskan dosa selama 1 tahun, dan juga dikatakan dapat melimpahkan amal ibadah. Nah, setelah sholat hari raya setelah sholat 2 hari raya tadi ada pula sholat mayit atau sholat mayat. Nah, takbir pertama ini niatnya usolli ala hazal mayiti fardolillahi ta'ala. Sedangkan untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan usolli ala hazihil mayiti fardolillahi ta'ala. Nah, kemudian pada takbir kedua tadi pertama kan baca niat dan Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua itu membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, tadi doa takbir kedua yaitu sholawat Nabi. Kemudian pada takbir takbir ketiga ini berdoa untuk jenazah. Doanya itu Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa ahrim nuzulahu wa wasim lahu wasibu bil ma'i wasali wal barad wa naqi minal khotoya kama naqasita saubal abai minad danas wa adilhu daron khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa zaujan khairam min zaujihi wa ahdihul jannata wa aizumin azabin qabri au min azaban nas. Pada takbir terakhir yaitu takbir keempat ini membaca doa untuk jenazah dan juga untuk orang-orang yang tinggalkan yaitu keluarganya. Doanya adalah Allahumma la tahdima airuhu wa la tahfina ba'dahu wa firlana wallahu. Nah, manfaatnya ini manfaat sholat mayit ini membantu meringankan beban orang yang tinggalkan atau keluarga, juga mendatangkan banyak pahala, dan juga mendoakan jenazah, mendoakan yang baik-baik sehingga doa ini akan meringankan juga beban jenazah yang pada akhirat nanti. Setelah sholat jenazah, adapun sholat ini ada sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah. Nah, anjuran untuk sholat ini merupakan sholat sunnah rawatib muakkad atau yang maksudnya itu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, dan jumlah rakaatnya ini ada 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, atau bisa juga 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, atau 2 rakaat sebelum maghrib, atau 2 rakaat sebelum isya. Nah, tata cara sholatnya ini pertama membaca niatnya itu usolli sunnatas subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, ini apabila dilakukan sebelum subuh. Nah, apabila dilakukan setelah sholat isya, usolli sunnatal isya'i rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah,
Bedanya cuma niatnya doang sih. Kemudian tata caranya itu masih sama dengan sholat pada umumnya, yaitu membaca doa iftitah, mulai dari takbiratul ihram, membaca doa iftitah, surat al-fatihah, surat pendek, hingga tasyahud akhir dan salam. Nah, manfaat sholat sholat rawatib ini adalah katanya ketika masuk surga nanti sudah dibangunkan rumah di sana, dan juga diharamkan api neraka bagi orang yang sering melakukan sholat sunnah rawatib ini. Kemudian ada pun sholat sunnah tahajud. Nah, sholat sunnah tahajud ini dilakukan selama 2 rakaat. Niatnya itu sholli sunnatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Tata caranya masih sama seperti sholat pada umumnya, cuma niatnya saja yang berbeda. Namun adapun doa sholat tahajud ini yaitu Allahumma lakal hamdu anta narus samawati wal ardi wa fihinna wa lakal hamdu anta qayyamus mati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta rabbuhu yamaswati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi walakul hamdu antal haqqu wa wadukal haqqu wa qaulakal haqqu wal lika ukal haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa nabiyyuma haqqun wa muhammadun haqqun wa sama atakum Allahumma laka aslamtu wa alaika tawaktu wa bika amantu wa alaika ganabtu wa biya hosamtu wa ilaika hakamtu wa firli ma qaddamu wa ma hartu wa ma asrortu wa ma alkantu antal muqaddimu wa antal mu akhiru la ila anta ilaihi la ila ilaihi anta. Nah, manfaat surat tahajud ini mengabulkan doa, kemudian menghapus dan mencegah dosa, dan juga membangun jembatan untuk masuk surga serta amalan untuk membantu di akhirat. Nah, setelah sholat tahajud tadi, adapun sholat hajat. Sholat hajat juga dilakukan 2 rakaat. Niatnya itu usolli sunnatal hajati rakaataini muslillahi ta'ala. Tadi, sedangkan tata caranya itu masih sama seperti sholat fardu. Namun, doanya yaitu, doa sholat hajat yaitu la ilaha illahul halimul karimu Subhanallahu Rabbul Arsil Azim Alhamdulillah Rabbil Alamin As'aluka mujibati rahmatika wa azaima magfiratika wal honimata min kulli birin wassalamata min kulli ismin la ta'dalana zanban ila ghafartahu wala haman ila farotahu wala hajatan hiya lakaridon ila hoi tahawa ya arhamar rahimin. Nah, manfaat sholat hajat ini satu mempercepat doa terkabul, juga agar terhindar dari mara bahaya, serta meninggikan derajat umat yang sering melakukannya. Nah, juga katakan apabila sering melakukan sholat sunnah ini dapat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Nah, kemudian ada pula sholat istiqoroh. Nah, sholat istiqoroh ini biasanya dilaksanakan ketika orang sedang merasa bimbang, ketika dihadapkan dengan suatu pilihan. Nah, maka melaksanakanlah sholat istiqoroh ini dengan niat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya itu sholli sunatan istiqoroh rakaataini lillahi ta'ala. Sedangkan tata caranya itu masih sama seperti sholat fardu. Namun doa sholat istiqoroh ini ada yang sedikit berbeda, yaitu Allahumma inni astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadalika wa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa a'lamu wa anta alamul ghayyub. Nah, itulah doanya. Kemudian manfaatnya itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjauhkan bisikan setan, terhindar
membantu terhindar dari keburukan, juga seperti yang dijelaskan tadi, meminta pertolongan ketika dihadapkan dua pilihan, yaitu memantapkan hati lah istilahnya. Juga ini merupakan sunnah Nabi ketika meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian adapun sholat tarawih ini dilakukan selama 11 rakaat atau lebih. Niatnya itu usolli sunatan tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Nah, tata caranya ini masih sama seperti sholat fardu, namun sholat tarawih ini tidak langsung kayak 11 rakaat gitu, tapi biasanya 2 rakaat hingga 11 rakaat. Nah, doa-doanya juga ada doa witir yang berkaitan atau doa kalamin. Nah, doanya ini Allahumma alna bil imanika kamilin walil faraidin muadin walil safi haridin walis zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa li afwika rajin wal bil huda mutas masikin wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahdin wa fil akhirati rogibin wa bil qadri radlin walin nakma sakirin wa alal bala isawirin wa tahtala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairina wa ibal haudi waridin wa ilal jannati dahilin wa min sudin istab wa dibaji mustabin wa min ta'amil jannati akilin wa min labanin wa asalin mustafin sabirin bi ahmatin wa abarika wa qasin min ma'in mal lazina alaihim minal yabina was sidina wasi suhada imas wausa ulaika dalikal fardu minal lahi wa kafa bil lahi aliman Allahumma wasallahu ala sayyidina Muhammadin wa alaihi wasabbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian adapun doa sholat witir yang itu dilaksanakan 3 rakaat. Setelahnya niatnya itu usolli sunatal witir salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Nah, sholat witir ini hanya dilakukan 3 rakaat dan juga dilanjutkan dengan doa subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus 3 kali. Kemudian baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nas asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Dilakukan selama 3 kali. Kemudian Allahumma innaka afuhun tuhibul afwa wa'fu anna Allahumma innaka afuhun tuhibul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuhun tuhibul afwa fa'fu anna 3 kali ya karim. Nah, itulah sholat tarawih dan sholat witir. Kemudian manfaatnya itu mendapatkan pahala seperti orang yang sholat di Masjidil Haram, juga dihilangkan dari siksa kubur. Nah, katanya juga di sholat tarawih ini setara dengan pahala selama 40 tahun. Kemudian setelah sholat tarawih dan witir juga ada sholat duha. Ini cukup 2 rakaat saja. Niatnya usolli sunatan duha rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Tata caranya tidak jauh berbeda seperti sholat fardu dan sholat pada umumnya. Namun membaca doa setelah salam ini membaca sholat duha, yaitu Allahumma inad duha uka wa baha abaha uka wal jamala jamaluka wal kuwatuka wal kudratuka wal ismatuka Allahumma innaka rizqi fis sama ifa anjilhu wa in kafil ardi fa ahrihu wa in kana muksiran fayasirhu wa in kana baroman fatohirbu wa in kana ba'idan fagoribu bihaki duha ikawa bahaika wa jamalika wa kuwatika wa kudratika atini ma
ataita ibakas sohilin. Nah, saya rasa sudah cukup yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.